Shalom, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua dalam edisi Renungan Harian hari ini Kamis 18 November 2021. Nas firman Tuhan untuk kita bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 bagian A. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah tempat masing-masing boleh membacakannya. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus, kita satu hati, kita berdoa. Sungguh bersyukur kami ya Tuhan Allah, karena kemurahan dan kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam persekutuan kami pada saat ini bersama-sama kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti, memahami, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, tema untuk kita pada saat ini yaitu bersaksi dengan kesungguhan iman dan kasih. Stefanus adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih melayani orang miskin. Stefanus adalah orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, penuh iman, penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Hari ini nas kita merupakan pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama atas tuduhan menghujat Musa dan Allah serta menghina bait Allah dan hukum Taurat. Stefanus dalam pembelaannya tidak mengedepankan dirinya sebagai orang benar. Pembelaannya dalam bentuk pemberitaan firman tentang tindakan Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang menampakkan diri dari zaman Abraham sampai pada ia mengkritik para ahli Taurat yang hanya menerima Taurat tetapi tidak menurutinya. Perkataan-perkataan Stefanus telah membangkitkan amarah anggota-anggota majelis agama. Mereka tidak menerima perkataan Stefanus sebagai suatu teguran, namun sebagai perkataan yang menusuk hati, yang membangkitkan kemarahan besar. Mereka menyeret dan melemparnya dengan batu. Tindakan yang anarkis, sadis, dan tidak terpuji. Kita dapat bayangkan penderitaan Stefanus di akhir hidupnya. Penderitaan yang dialaminya sebagai konsekuensi iman kepada Yesus Kristus, setia sampai akhir. Stefanus di akhir hidupnya penuh dengan roh, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kendati mereka menutup telinga dan berteriak-teriak sambil menyerbu merajam dia, namun inilah bukti kesaksian bagi dunia bahwa Allah hadir di tengah penderitaan manusia. Ada sebuah ungkapan iman bahwa ketika penderitaan memuncak, pertolongan Tuhan sangat nyata. Jadi benar penglihatan Stefanus. Langit terbuka menerima Stefanus. Sungguh mulia kematian orang-orang setia sampai akhir hidupnya. Dalam deritanya Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan kisah nyata seorang beriman yang bernama Stefanus dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama bagi kita. Pertama, jika kita dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus
kita dapat melihat kemuliaan Allah dengan iman percaya melalui pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kendati penuh pergumulan, tapi ada kesehatan dan kekuatan, ada sukacita melayani, rasa aman dan damai, persaudaraan yang rukun senantiasa tercipta. Penderitaan sekalipun oleh Roh Allah, pertolongan Tuhan sangat nyata. Jika Roh Allah berkuasa atas hidup, memampukan kita untuk menyaksikan iman di setiap kondisi kehidupan kita, apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, tetaplah berpegang pada iman kita dan nyatakan semua kepada semua orang bahwa kita memiliki iman yang benar. Kedua, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Demikian halnya dengan Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Allah, Roh Kudus, bahwa dalam siksaan yang dia terima melalui hukuman rajam yang diterimanya, mampu menyaksikan sikap permohonan maaf kepada Tuhan atas perbuatan mereka. Ketika dilempari dengan batu, Stefanus tidak membalas dengan lemparan. Biarlah kasih menjadi kesaksian kita bagi mereka yang membenci dan memusuhi kita, karena iman kepada Tuhan Yesus dengan tetap memaafkan perbuatan mereka, meminta kemampuan dari Tuhan, karena pembalasan bukanlah hak kita, pembalasan adalah hak Tuhan. Apa yang kau tabur, itu pula yang kau tuai. Yang terakhir, betapa pentingnya doa. Dalam dunia dan kemelut, kekuatan menghadapi maut diperoleh. Stefanus berdoa, ya Tuhan, terimalah rohku. Jika tiba saatnya untuk kita berdoa demikian, jika masih ada kesempatan hidup, pakailah waktu anugerah Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Bersaksi dengan kesungguhan iman dan kasih. Ada banyak tantangan iman kita di dunia ini, tetapi di situ justru kesaksian iman kita harus dinyatakan. Kita bersaksi pada dunia ini bahwa hanya Yesuslah jalan dan kebenaran hidup. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar dipakai menjadi alat keselamatannya. Dengan menyaksikan kebenaran hidup itu melalui kehidupan kita yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada firman-Nya. Setialah sampai akhir dan bertobatlah. Maka oleh iman kita sanggup menanggung penderitaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan atas hidup yang Kau karuniakan kepada setiap kami. Bersyukur kami di dalamnya ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memanggil dan mengutus setiap kami untuk menjadi saksi. Biarlah kami bersaksi dengan kesungguhan iman dan kasih kami kepada Allah dan sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Memampukan kami untuk setia sampai pada akhirnya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.